kalau kita tahu ada angka, ada huruf, itu yang namanya tipe data. Simpelnya kayak gitu. Oke, masanya ini baru mulai kita amankan untuk merekamnya, jadi bisa coba diulang lagi untuk penjelasannya tentang yang disampaikan tadi barusan. Oke, mungkin langsung aku coba share screen aja ya Pak, biar langsung kelihatan ke teman-teman juga gitu. Boleh, boleh. Oke, bentar ya aku share screen. Wait, entire screen. Share. Wih, panjang banget dah. Bentar, teman-teman, ini udah kelihatan belum untuk layarku? Halo, suaraku masuk kan? Kelihatan kok, Tes. aman tadi. Aman, aman, kelihatan. Share screen-nya gimana? Masuk gak? Masuk, masuk. Oke, siap-siap. Aku mulai ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan pertama ini sesuai topik yaitu tipe data di Solidity. Nah, pertama-tama kalau misalkan kalian mau ngoding di bahasa pemrograman Solidity, kalian tuh masuk ke ini remix.ethereum.org. Nah, ini tuh website apa sih? Jadi ini tuh kayak default IDE. Kalau kalian tahu IDE itu adalah tempat di mana kalian bakal ngoding. Itu sama halnya kayak kalian tuh punya Visual Studio Code. Nah, cuman bedanya Remix tuh Visual Studio Code tapi memang udah difasilitasi oleh si Solidity itu sendiri. Jadi kalau kalian misal mau bikin program nih di Solidity, itu jauh-jauh lebih gampang daripada kalian harus pakai Solidity. Yang notabene harus install package apapun lah. Jadi kalau misal kalian pakai IDE di Remix tuh semua udah siap. Jadi kalian tinggal ngoding aja gitu. Nah, untuk pertama-tama tampilan awal itu kalian bakal disuguhi remix feature AI coding apa kalian accept aja ini kayak permission ya. Terus ini bakal dimunculin tampilan welcome to remix IDE. Kalian pilih learning aja kalau misal kalian baru learning. Bentar. Nah, di sini untuk tampilan pertama ya, kalian nggak perlu bingung dulu untuk pertama kalinya. Oh ya, ini untuk topiknya sendiri mungkin nggak melulu terkait dengan tipe data ya. Jadi mungkin akan sambil ku kenalin dulu. Ini itu IDE Remix tuh sebenarnya buat apa sih? Fitur-fiturnya ada apa aja? Terus habis itu ketika kalian udah memang udah cukup familiar lah dengan IDE atau UI-nya, mungkin kita bisa baru mulai ngoding. Jadi untuk pertama-tama mungkin aku coba ya jelasin dulu biar kalian tuh kayak familiar dengan UI UX-nya. Nah, awal-awal kalian coba X dulu ini home-nya karena ini untuk penjelasan fitur release versionnya nggak terlalu penting sih. Kalian coba X saja. Nah, ini nanti itu workspace kalian, di mana kalian itu nanti bakal full ngoding di sini. Yang seperti kalian lihat ini adalah tempat kalian buat nampilin kodenya. Terus di sini ada si terminal. Terminal tuh kayak log gitu. Kalau sama kayak di Visual Studio Code ini, kalau misal kalian pernah pakai Visual Studio Code itu UI-nya tuh bener-bener sama ya, jadi kayak Visual Studio Code terus explore-nya ada di sini, tempat-tempat file-file kalian disimpan itu bakal tampil di sini. Di sini juga ada workspace, nanti akan kujelasin lebih lanjut terkait workspace ini. Untuk pertama-tama kalian hapus dulu semua yang ada di sini karena ini adalah template yang sudah disediakan oleh Remix, tapi untuk pembelajaran kali ini kalian nggak perlu pusingin dulu ini fungsi-fungsinya buat apa, kalian semua hapusin aja. Nah, oke, untuk yang pertama kali kalian tuh coba buat file dulu di default workspace ini. Kalian bikin file yang ini ada tulisan create a new file yang lambangnya file ini. Kalian tinggal pencet terus masukin nama file kalian, misalkan tipe data. Nah, untuk
Solidity itu sendiri, Solidity itu pakai extension yang namanya tipe data titik .sol. Jadi semua file itu semua pakai yang namanya extension sol. Oke. Nah, ini kita baru mulai extensionnya. Yang baru kita mulai ngodingnya, tempat ngodingnya file-filenya di sini. Dari sini teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyain nggak, atau mungkin bingung gitu kayak bahasaku mungkin terlalu teknis atau gimana, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau misal gak ada, aku bisa lanjut ya. Kalau misal ada, kalian bisa tanyakan dulu di sini daripada kalian nanti ketinggalan materi gitu. Gak ada? Oke, aku teman-teman masih lanjut. kalau teman-teman masih sungkan untuk apa namanya open mic, bisa chat juga di grup Oh ya, biar bisa. teman-teman yang lain bisa bertanya lah. Jadi eh, mungkin teman-teman ada yang masih agak malu untuk memberikan suara, tidak apa-apa, di chat aja, nanti kita bahas juga kalau memang ada pertanyaan. Oke, lanjut Mas Zayo. Gak usah sungkan ya teman-teman, kalau misal mau tanya tinggal langsung on mic aja, karena di sini tuh formatnya kita nggak usah terlalu formal-formal yang kayak gimana. Kita sama-sama belajar aja, kita have fun di sini sambil belajar ilmu baru ya, khususnya terkait bidang developer ini. Ups, ini apa nih? Depth hapus saja, nggak penting. penting penting sih, penting, cuman kita nggak terlalu butuhin untuk sekarang. Ya gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan langsung on mic aja atau bisa langsung chat. Oke, aku lanjutin. Pertama, kalian tuh sebelum ngoding di bahasa pemrograman Solidity ya, itu awal-awal kalian tuh harus deklarasi versi. Nah, fungsinya deklarasi sorry, deklarasi versi. Nah, jadi fungsinya kalian deklarasi versi di sini tuh kalian bisa nyesuaiin versi kalian yang ada di program kalian dengan versi yang ada di compiler. Nah, compiler itu apa? Kalau kalian udah buka website Remix ini, kalian mungkin ada di pojok kiri itu ada lambang Solidity, atau kalau kalian pencet itu muncul Solidity Compiler. Nah, kalian pencet aja. Nah, di sini itu adalah compiler, tempat dimana kalian bisa nge-compile file kalian, atau bahasa sederhananya itu nge-save program kalian agar bisa di running di IDE sini gitu. Itu simpelnya teman-teman. Nah, oke, untuk versi compilernya ini aku pakai versi yang paling baru sesuai dengan dokumentasi dari si Solidity-nya sendiri. Oh ya, jadi kalau misalkan kalian masuk nih ke Solidity dokumentasi, itu kalian bakal diliatin versi paling baru ya, sama ya berarti ini. Solidity 0.8.30. Jadi aku di sini pakai tipe Solidity versi yang paling baru. Nah, gimana cara kalian bisa deklarasiin versi ini? Di Solidity sendiri, itu kalian perlu deklarasi pakai keyword yang namanya pragma. Wait, kalian kelihatan nggak? Wait, aku zoom. Nah, gini. Udah kelihatan belum? Ya, aku anggap kelihatan lah. Kalian kayaknya masih sungkan buat nyalain on mic. Oke, gini. Nah, ini keyword ini adalah bawaan dari si Solidity itu sendiri. Fungsinya ya buat kita agar bisa mendeklarasikan sebuah versi compiler. Jadi kalau misal di compiler ini versinya adalah 0,830, kalian cukup nambahin gini, pragma 0.8.30, terus tutup dengan titik koma ini. Nah, terus kalian akan lihat sebuah garis merah di sini yang artinya ini adalah error, teman-teman. Kenapa errornya? Itu adalah kalian harus masukkan simbol ini, teman-teman. Kalau di keyboard itu ada di shift terus pencet shift 6. Itu bakal munculin simbol ini nih.
Nah, fungsinya buat apa ini? Ini adalah yang akan memberitahu sebuah si compiler bahwa program ini program ini itu akan menggunakan versi lebih tinggi dari 0,830 ini. Jadi kalau misalkan nih ada programnya kalian udah lama dibuat, terus ada versi compiler yang lebih baru lagi, misalkan 0,831 gitu. Nah, jadi kalau ada versi yang lebih baru lagi, itu bakal bisa digunakan program kalian. Tapi kalau program kalian dijalankan dengan versi yang lebih rendah, maksudnya 0,89, simpelnya 0,829. Aku kok susah banget ya ngomongnya. 0,829 itu nggak bakal bisa dijalankan gitu teman-teman. Intinya adalah ya itu tadi, programnya bisa di-compile atau di-running dengan versi yang lebih tinggi, tapi nggak bisa di-running dengan versi di bawahnya. Itu, teman-teman. Terus kalau kalian lihat nih, ini kan masih ada garis merahnya nih. Ini berarti masih error, teman-teman. Nah, errornya ada apa? Kalau kalian misal hover di bagian sini, itu bakalan munculin syntax error, invalid pragma, seret-seret gini. Terus habis itu kayak gini. Nah, ini kenapa ada errornya? Itu karena di Solidity sendiri itu kalian harus mendeklarasikan lisensi. Nah, agak kompleks nih. Jadi kalau misal di blockchain itu sendiri ya teman-teman, kita balik ke konsep dasar lah, basic dari blockchain itu sendiri. Blockchain itu kan pada dasarnya konsepnya mengusung konsep dari decentralized, yang dimana itu enggak terpusat, maksudnya fokusnya itu buat community, gak cuma buat orang-orang yang bisa ngontrol gitu. Intinya adalah si program itu diwajibkan untuk open source. Jadi kita kita tuh nggak bisa tuh bikin program di Solidity tapi non open source, nggak bisa teman-teman, karena ya apapun di Web3 itu basisnya memang harus ini ya, mengusung konsep decentralized ini, khususnya Solidity. Apalagi bahkan kalau misal kalian lihat ini tuh Remix Ethereum ORG, ini tuh bahkan IDE-nya itu juga open source loh teman-teman. Kalau kalian lihat di GitHub itu nanti bakal ada kodenya, source code dari kode si Remix ini. Jadi full semua yang kalian lihat di sini itu adalah open source. Jadi kalau misalkan ini semua udah open source, programnya juga harus ikut open source. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai komen gini buat di atasnya, komen, terus habis itu license identifier SPDX. Intinya teman-teman, ini adalah mendeklarasikan function lisensi apa yang akan digunakan oleh program ini. Terus habis itu kalian kasih aja ini, misalkan si program kalian mau pakai lisensi dari MIT nih, tuh MIT gitu. Nah, gitu teman-teman. Terus kalau misalkan nih kalian masih memang males tuh buat si license yang ngetiknya manual gitu, misalkan license identifier, kalian males buat ngetiknya, kalian bisa pakai manfaatin fitur yang ada di Remix ini dengan cara kalian pencet ini pragma. Nah, di sini tuh bakal muncul apa ya, kayak VS Code, embed code lah bahasanya, itu embed code yang memudahkan kalian dalam pendeklarasian sebuah keyword. Kalau kalian pencet pragmanya atau pencet enter itu juga bisa. Nah, langsung kan muncul SPDX license identifier MIT, persis seperti apa yang kita buat sebelumnya gitu. Nah, terus kalian tinggal sesuaiin aja tuh versinya sesuai dengan versi compiler yang udah aku jelasin di awal, yaitu kalian pakai versi 0.8.30. Dan ya, kode kalian udah nggak error lagi. Dan selamat, ini adalah kode pertama kalian
di bahasa Solidity gitu, teman-teman. Congrats. Kalau buat kalian yang masih belum, yang pertama kali nyobain Solidity, berarti ini adalah kode pertama kalian. Dari sini mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, mungkin terkait lisensi lah, versi lah, atau apapun, atau penjelasanku yang terlalu sulit dipahami mungkin teman-teman. Wait, Ya, aku teman-teman sambil ini kan dalam dalam proses awal untuk mencoba belajar lebih detail tentang teknikal ya. Jadi Mas Jaya ini kebetulan pengen berbagi sama teman-teman yang di sini itu untuk belajar bareng lah tentang dunia developer. Jadi kan kebanyakan kan mayoritas itu komunitas-komunitas kan belajar tentang trading, tentang bagaimana untuk mencari pekerjaan di Web3. Nah, kali ini kita pengen berbagi sesuatu yang berbeda lah. Berbagi sesuatu yang berbeda dalam artian apa? Tentang pengetahuan yang berbasis tentang dev atau developer. Nah, teman-teman sendiri kalau memang uh, pengen lebih dalam tentang industri developer, nah mari kita berbagi dan sharing-sharing bersama. Jadi kita di sini bukan tujuannya untuk menggurui ya, karena teman-teman pasti ada yang lebih jago juga dari Mas Jaya dan yang lainnya. Cuman kita di sini tujuannya untuk sharing aja, saling berbagi. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman yang mau menyanggah, barangkali oh ini ada yang kurang, ada yang salah, tinggal disampaikan aja. Nanti kita saling bertukar pikiran seperti itu. betul. Oke, Mas ya, bisa dilanjut. Ya, ini kan karena teman-teman memang masih itu ya, sungkan buat ngobrol nih, Pak. Jadi aku minta feedbacknya deh dari Pak. Ini kalau dari penjelasanku sendiri gimana, Pak? Ini apakah udah cukup bisa dipahami, Pak Trik? Tadi ada beberapa yang baru join, Mas. Coba kita review ulang aja lah, Oh pelan-pelan. gitu, Kita, teman-teman. Oke, kita aku belajar review pelan-pelan. ulang sedikit ya. Jadi buat Kita teman-teman belajar yang mungkin pelan-pelan. masih baru Cepat. bergabung. Nah, ini tuh fungsinya buat deklarasi versi yang deklarasi lisensi yang dimana setiap program yang dibuat di bawah dari bahasa Solidity itu sendiri itu diharuskan untuk memasukkan tipe lisensi ini ya. Dan tipe lisensi ini kayaknya ada deh yang memang non open source, cuman mungkin aku nggak tahu atau gimana. Pokoknya mayoritas tuh mereka pakainya standar lisensi dari MIT ini sendiri. Ya memang udah defaultnya memang seperti itu. Kalau misalkan kalian mau ganti-ganti juga nggak masalah. Intinya ini adalah eh, sebuah kode yang dimana menjelaskan program ini adalah program open source gitu. Dan untuk yang nomor 2 ini adalah kode yang dimana memungkinkan program kalian tuh tahu, oh ini programnya akan digunakan di versi compiler yang tipe versi berapa tuh. Jadi di sini udah aku sebutin juga, ini artinya adalah lebih atas gitu ya. Jadi 0,83 program ini hanya bisa dijalankan dengan versi 0,8,30 ke atas. Misalkan versi 31 itu bisa ngejalanin program ini. Tapi kalau di bawahnya itu nggak bisa. Oke, gitu sih teman-teman untuk review ulangnya. Jadi Kalau nggak ada, sedikit sedikit mengulas saja, Mas Cahyo. Jadi itu untuk angka itu kan sebenarnya sebuah eh, apa ya, batasan ya, batasan bahwa kita harus pakai spek ini gitu ya. Betul ya? betul. Iya, ini juga nyesuaiin Jadi jaga-jaga kalau misal ada versi yang lebih tinggi lagi, si program itu udah tahu karena kita udah deklarasi juga pakai kode simbol ini. Apa ya di ini atas sebutan? maksudnya. Iya Di di atas atas. lah. Jadi program tuh tahu. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Jadi di Solidity itu sendiri, selain kita harus diwajibkan untuk mendeklarasikan versi, kita juga diwajibkan
kita juga diwajibkan untuk mendeklarasikan kontrak. Kontrak. Nih. Fungsinya buat apa? Kalau misalkan kalian pernah pakai bahasa pemrograman di web tuh, itu kalau kalian tahu ada yang namanya kelas kalau aku nggak salah ingat, itu ada yang namanya kelas. Jadi kelas tuh isinya adalah kumpulan dari objek-objek. Nah, sama halnya seperti di kontrak ini. Kontrak ini nanti itu isinya bakal objek terus function, tapi lebih bermacam-macam lah kontrak ini. Jadi ibaratnya simpelnya gini, kontrak ini adalah yang akan memulai program kalian. Semua program kode-kode kalian itu akan dibungkus dalam satu kode yang namanya kontrak ini, teman-teman. Oke, gitu. Nah, kita mulai aja nih dari tipe data pertama. Ini baru tipe data pertama nih. Dari tadi saya bahas tentang UI dari Remix ini sendiri. Nah, untuk tipe data pertama cukup mudah dipahami ini karena konsepnya ada di bahasa pemrograman Web2. Jadi ini bukan murni dari Web3. Wah, ini adalah konsep baru. Enggak, ini tipe data yang memang udah sering digunakan, yaitu nama tipe datanya adalah boolean. Nah, boolean ini apa, teman-teman? Mungkin bagi teman yang pernah nge-dev ini kalian udah tahu, tapi mungkin barangkali ada yang non-dev di sini aku jelasin. Boolean ini adalah tipe data kondisional. Jadi kalau misalkan nih, kalau kalian ada suatu kondisi yang dimana akan pilih iya atau tidak. Nah, boolean tuh sama kayak gitu. Dan nilainya itu cuma ada dua, true or false. Gitu, sama kondisi. Jadi kalau misalkan kondisinya nggak seperti ini, berarti kondisinya false. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kondisinya true. Ya, gampang lah buat teman-teman mungkin yang ada basic dari dev web tuh. Cuma kalau untuk dev web 3 mungkin agak sedikit bingung, tapi nggak apa-apa. Aku udah mencoba untuk sebaik mungkin di sini menjelaskan dengan bahasa yang segampang mungkin untuk diterima buat teman-teman. Terus habis itu public. Nah, di sini tuh kalau kalian ini apa sih? Nah, kalau kalian di sini itu lihat ada public warna hijau. Ini artinya apa gitu. Nah, ini adalah konsep baru untuk di dunia pemrograman Web3 ya. Kalau di Web2 mungkin ada, tapi untuk di Web3 itu namanya disebut sebagai visibility. Fungsinya buat apa? Jadi, mungkin ada beberapa tipe data yang memang nggak open buat di public. Maksudnya adalah, jadi tipe data itu kan boolean. Misalkan aku boolean ini ngetiknya keywordnya make nama bool. Jadi ada tipe data yang memang nggak didesain buat diakses orang luar. Jadi cuman bisa diakses oleh developer itu sendiri yang membuat program. Ya intinya tipe data yang khusus lah. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai public ini, itu ada yang namanya visibility private gitu. Tapi untuk penjelasan tentang visibility itu nanti akan kujelaskan di lain waktu karena ini bakal panjang sekali karena konsepnya ini benar-benar kompleks ya teman-teman. Jadi aku nggak mau membingungkan teman-teman yang mungkin masih baru belajar terus habis itu dikasih teori tentang visibility yang memang masih baru ini. Jadi kita fokusin dulu. Kalau kalian misal mau pakai tipe data untuk saat ini, kalian pakai public dulu. Ya, ini adalah memungkinkan kalian bisa tipe data kalian bisa diakses oleh orang luar. Maksudnya bukan kalian sendiri, developer itu sendiri, namun untuk mungkin orang yang mungkin akan mengakses kode ini, misalkan si klien atau user yang mau nyoba akses tipe data ini. Nah, setelah kita deklarasikan visibility-nya, keyword-nya, barulah kita kasih yang namanya di sini identifier. Nah, identifier itu apa lagi sih? Jadi identifier itu simpelnya adalah sebuah nama yang bisa kalian berikan oleh tipe data. Misalkan nih, aku mau kasih nama
tipe data boolean ini dengan nama my boolean gitu. Nah, untuk nama itu sendiri itu kalian bebas bisa apapun, literally apapun kalian bisa ketikkan di sini bebas. Asalkan jangan sama ya teman-teman. Maksudnya kalau misalkan kalian udah deklarasikan nama apapun ini, kalau ada nama tipe data lain yang menggunakan nama yang sejenis itu nggak bisa. Jadi kalian bisa pakai nama yang lain yang mungkin beda dari nama tipe data yang sebelumnya. Ini sebenarnya konsepnya sama sih ke deklarasi variabel gitu. Kalau misal di web tuh kan gini, deklarasi variabelnya gini, var terus habis itu apapun gitu, apapun terus baru dikasih true. Gini, ini kan konsep yang ada di web tuh tentang pendeklarasian sebuah variabel. Jadi untuk yang ini adalah keywordnya variabel, terus ini ada identifiernya atau simpelnya sebuah nama lah, nama variabelnya. Nah ini baru nilainya. Kalau di Solidity itu kalian nggak bisa langsung kayak gini, nggak bisa langsung kalian deklarasikan variabelnya. Jadi kalian harus deklarasikan variabelnya dulu, itu namanya apa, baru kalian kasih true. Nah gini, gitu teman-teman. Terus boolean juga ada tipe value kedua, yaitu yang namanya wait apapun 2. Itu jadi value dari tipe data boolean ini itu cuma ada 2, true or false. Nah, implementasinya dalam sebuah program itu biasanya tuh kayak kita dihadapkan pada sebuah kondisi. Jadi kalau misalkan kalian mau transaksi nih, misalnya di program ini, kalian mungkin akan menjumpai melakukan transaksi atau membatalkan transaksinya. Sama halnya kayak gitu, teman-teman. Itu nanti implementasinya akan dibuat seperti itu untuk tipe data boolean itu sendiri. Nah, untuk tipe data boolean kita cukupkan sampai sini. Kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Dan welcome juga yang baru gabung, Mas Nahason, Mas Boy yang baru gabung, thank you. Kalau misal baru gabung terus nggak tahu ini bahas apa, intinya kita tuh lagi bahas tipe data yang dibungkus dengan keyword kontrak gitu. Aku males ngejelasin ulang. Intinya teman-teman kalian dari sini paham kan dengan apa yang gue jelasin? Kalau misal kalian masih belum paham, kalian bisa kok bisa request buat ngulangin. Mungkin kalian ketinggalan dari penjelasan yang mana, atau bahkan penjelasanku ada yang salah. Terus kalian mau membenarkan penjelasanku, itu boleh banget ya teman-teman. Karena di space kali ini tuh bener-bener formatnya bukan formal, tapi yang casual, non formal, casual lah. Kita di sini santai, kita belajar bareng di sini. Jadi gak ada istilah kayak menggurui atau gimana. Kita di sini cuma belajar bareng. Kebetulan aja aku udah tahu ini lebih dahulu, jadi aku bisa sharing ilmu ini kepada kalian yang mungkin memang baru belajar terkait dunia Web3 di bidang developer ini. Gitu, teman-teman. Oke, wait. Aku cek Telegram, barangkali ada yang ngecek. Oh, wait, ini kayaknya ada deh. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada nih teman-teman. Ya udah, aku lanjutin ke tipe data selanjutnya. Teman-teman ini kira-kira sungkan atau bingung ya? Nah, itu Pak Tri, aku takutnya diam-diam nih bukan karena sungkan, tapi karena nggak tahu apa yang dijelasin gitu. Aman kan? Jadi Aman? teman-teman yang mau apa namanya belajar, ya kita saling berbagi pengalaman bersama lah. Jadi hal-hal yang sifatnya itu teman-teman masih ragu-ragu tentang dunia developer,
ya kita bisa mulai untuk belajar bersama. Karena dunia developer itu dunia yang cukup kompleks ya, cukup kompleks, cukup rumit, dan tingkat pengetahuannya itu luar biasa banyak. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan insting atau pengetahuan mandiri kita. Kita tetap butuh orang-orang lain yang bisa mensupport kita lah. Contohnya seperti saat ini ya, Mas Jaya kan menjelaskan tentang materi ini lah. Nanti barangkali dari teman-teman ada yang punya pandangan yang lain yang mungkin lebih simpel atau lebih sederhana. Ya, kita nanti bisa saling berbagi lah sama materi-materi yang lebih dalam itu nanti. Kita terbuka banget kok untuk kayak masukan-masukan itu, kita akan terima semuanya. Mas, ini baru sesi pertama tentang solidity kah? Bang Jofre suaranya pelan sekali, nggak dengar. Ini sesi pertama bahas solidity atau udah pernah sebelumnya? Sebelumnya memang udah pernah, cuman itu kan masih sebatas konsep ya Om. Nah, di sini itu memang baru kita praktik ya tentang materi yang di aku kasih materi di sini. Ini kan lagi bahas Jadi, data nih. jadi Jadi intinya gini sebelumnya Bang Jofre, kita ini memulai secara teknikalnya baru hari ini, karena untuk yang kemarin-kemarin kan masih sebatas apa ya, pengenalan lah, pengenalan terlebih dahulu, belum masuk ke masalah materi secara teknikalnya lah. Baru hari ini kita benar-benar masuk ke materi secara teknikalnya, bisa dibilang seperti itu Bang Jofre. Maksudku ngebahas solidity-nya baru malam ini atau sebelumnya sudah ada gitu. Bang Jofre suaranya pelan sekali, nggak denger kita. Masa sih? Gue udah teriak-teriak nih. Ntar dulu gue naikin tank dulu ya. Bentar, gue Volumenya naikin tank dulu. dikencengin bentar. Wispol tuh. Saya sampai dengerin ininya tab saya ini untuk biar denger suaranya Bang Ya, Jofre, biar nggak denger. nggak tahu nih. Udah, Ya Mas saya ya, udah aman belum? suaranya pelan Udah banget ya. aman. Pelan. Halo, udah halo. gede sih Pak. Ini tuh aku kalau lihat tuh udah aku fullin volumenya. Ya, memang cukup pelan sekali suaranya Bang Jofre ini. Oh, ya Nah, udahlah. kita ada Bang Kotaro nih. Welcome, welcome Bang Kotaro. Halo. Jadi ini Pak master master developer juga ini. Jadi kita saling berbagi pengalaman Bang Kotaro. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu disanggah, jangan sungkan untuk em, nabokin Mas Cahyo lah. Barangkali ya, ilmu yang disampaikan salah, udah cita aja nggak Iya, apa-apa. mohon masukannya. Yang penting tujuan akhirnya kan kita memberikan pengetahuan yang benar. Jadi jangan sampai hal yang salah kita ikuti. Kalau memang ada hal yang salah ya mohon dikoreksi. Oke, lanjut Mas Cahyo. Oke, lanjut. Nah, untuk tipe data kedua ini itu yang namanya integer, teman-teman. Integer ini buat apa? Ini integer itu simpelnya tipe data yang memungkinkan kita bisa nulis sebuah kalimat di dalam sebuah program. Nah, kalau misalkan nih kalian udah deklarasiin integer ini, kalian tuh bakal memungkinkan bisa ngetik hello world ini. Nah, gitu. Kalau misal kalian langsung ketik hello world tanpa harus pakai deklarasi tipe data integer, itu mungkin bakal nyebabin error ya. Jadi kalian harus ngedeklarasiin dulu integer ini dengan cara apa? Sorry, integer, astaga, string. Maaf teman-teman. Jadi string. Nah, gini, hello world. Sorry teman-teman, aku gak fokus. Nah, untuk tipe data yang kedua ini yang namanya string. Nah, string ini nanti kalian bisa memungkinkan ngasih teks di dalam sebuah program. Jadi kalau misal kalian yang tanpa string itu nanti bakal nyebabin error. Jadi langsung aja untuk deklarasinya. Yang pertama kalian akan string ini, terus public. Kalian kasih visibility. Visibility ini kayak sifatnya wajib ya.
untuk dideklarasikan agar si program tuh tahu ini tipe data bisa diakses oleh banyak orang nggak, bisa diakses cuman developer aja nggak gitu teman-teman. Terus habis itu ini identifiernya, misalkan di sini hello, terus habis itu kalian bisa langsung ketik aja nih hello world. Nah itu teman-teman untuk value-nya itu adalah kalimat teks gitu ya. Untuk tipe data kedua ini cukup simple ya teman-teman. Kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya, yaitu tipe data yang namanya adalah integer, yang sempat aku singgung tadi, sorry. Nah, jadi integer ini apa? Integer ini adalah sebuah bilangan bulat. Misalkan bilangan bulat itu banyak macamnya. Contohnya, negatif 1, terus habis itu 0, terus bilangan positif 1. Jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya bilangan bulat itu semua masuk dalam tipe data integer. Entah itu negatif, entah itu zero, entah itu positif. Intinya integer itu mencakup semua itu semua. Jadi untuk deklarasi integer itu sendiri, kalian perlu ketik di sini int, terus habis itu baru kalian kasih visibility-nya, baru namanya apa, nama variabelnya apa, kalian tinggal deklarasiin di sini angka gitu misalkan. Nah, tinggal tuh kalian kasih angkanya, misal aku di sini 9. Nah, jangan lupa di akhir pendeklarasian tipe data itu kalian diwajibkan untuk pakai titik koma ya. Kalau nggak gitu deklarasi variabelnya nggak bakal kebaca oleh si program compiler nih gitu. Nah, selanjutnya adalah uin. Uin ini sebenarnya cukup sama ya, sama kayak integer. Ini keduanya tuh sama-sama ngasih nilai angka. Cuman bedanya di sini, ini artinya U itu adalah integer. Nah, integer ini maksudnya adalah kalian di dalam value itu, kalian nggak bisa deklarasiin angka minus maupun minus aja. Jadi kalau fungsinya buat apa untuk integer ini? Fungsinya adalah ini nanti bakal kepake untuk saldo kalian. Jadi kalau misal kalian lihat di saldo itu kan, saldo kan nggak bakal bisa minus ya teman-teman kalau saldo di wallet kalian. Nah, jadinya integer susah banget sih. Integer ini itu adalah bisa memungkinkan bisa kalian ngasih nilai bilangan bulat tanpa harus ada bilangan ini negatif gitu. Uin public, terus habis itu baru angkanya, nama identifiernya. Nah, habis itu kasih sama dengan, nah ini 10. Sorry. Kasih titik koma, jangan lupa. Nah, terus di sini biar lebih kalian gampang buat memahaminya, ini aku kan kasih minus 2 gitu, biar lebih pahamnya sendiri. Oke. Boolean, string, integer, uninteger, ini udah aku bahas. Jadi kita lanjut ke tipe data yang membedakan nih antara tipe datanya di Solidity, bahasa pemrograman Solidity, dan di bahasa pemrograman yang lain. Itu ada namanya tipe data address. Nah, di sini address ini buat apa? Address itu seperti namanya, ini adalah address kalian, alamat wallet kalian gitu. Untuk value-nya sendiri atau nilainya sendiri itu ya si string wallet kalian gitu. Wait, aku contohin pakai walletku. Nah, di sini kalian tinggal copy aja alamat address kalian. Terus habis itu baru kalian deklarasiin dulu nih visibility-nya. Public
visibility dan public, terus habis itu owner. Nah, untuk value-nya sendiri itu kalian harus pakai si ini. Nah, kalian tinggal copy paste aja alamat wallet kalian. Ini terlalu zoom ya. Nih. Nah, itu nanti nilainya berupa alamat address itu kalian sendiri. Untuk fungsinya sendiri mungkin nggak perlu aku jelasin ya, karena ya memang buat owner alamat wallet ya, alamat wallet kalian, address kalian gitu. Fungsinya untuk nerima itu tadi, address kalian. Nah, terus lagi bytes. Aku mungkin udah, ini adalah tipe data yang cukup sulit ya. Jadi byte. Nah, byte itu sendiri adalah sama kayak string, dia dapetin apa ya, huruf kalimat ini juga nerima value dari kalimat. Cuman bedanya di byte itu nanti fokusnya bukan untuk kalimat yang bisa dibaca oleh manusia, tapi kalimat yang bisa dibaca oleh komputer, misalkan data gitu. Nah, byte itu sendiri itu bakal bisa nyimpen value dari data. Data tuh kayak nah, itu aku pakai contoh ini aja ya. Jadi ini andaikan ini sebuah data gitu. Nah, si byte itu bakal memungkinkan kalian bisa menyimpan si data ini ke dalam sebuah tipe data ini. Untuk pendeklarasiannya sendiri itu juga sama ya, bytes. Untuk sama, kalian cukup kasih si visibility-nya, terus nama identifier-nya, misalkan bytes data gitu. Nah, ini baru value-nya, kalian masukkan yang tadi gitu, value. Nah, dari sini mungkin ada yang masih bingung terkait tipe data yang udah aku jelaskan ini, soalnya ini cukup banyak ya, mulai dari string, integer, uninteger, address, bahkan bytes gitu. Nah, dari sini mungkin ada teman-teman yang masih bingung gitu, atau ada yang perlu ditanyakan? Halo? Oh ya, tadi apa? Ketinggalan yang apa? Address. Itu Address. ambilnya dari mana? Itu addressnya wallet atau dari beberapa apa? Blockchain lain gitu? Wallet, Mas. Sebenarnya address kan memang untuk ditujukan buat nyimpen value dari alamat address kalian. Gitu, Mas. Oh ya, itu tadi pakai jaringan apa ya? Bebas kalau untuk jaringannya sendiri, tapi karena ini kan pakai EVM ya, yang dimana ini pakai apa ya, ekosistemnya dari Ethereum, jadi better kalian mungkin bisa pakai si MetaMask atau wallet apapun lah yang basisnya pakai Ethereum. Tapi kalau misal address lain sih harusnya bisa ya, tapi harus pakai EVM sih. Better Mas Dwinanta bisa pakai ini aja, pakai alamat wallet dari wallet yang memang basisnya pakai Ethereum EVM, misalkan MetaMask gitu. Ini kan aku pakai MetaMask tuh, jadi mungkin bisa. Oke. Nah, tadi kan ketinggalan sampai address nih. Nah, untuk bytes itu sendiri itu tipe data yang memungkinkan kita bisa menyimpan value dari data yang memang hanya bisa dibaca oleh komputer, bukan oleh kita. Bedanya byte sama si string itu dari sana ya. Jadi kalau misal si bytes nih, bytes itu sendiri. Nah, ini sama. Ini sama, mereka sama-sama menyimpan sebuah kalimat atau ya alfabet yang mungkin bisa dibaca. Cuman bedanya ya di sini itu tadi. Ini cuman bisa pakai komputer bacanya, tapi ini bisa dibaca oleh manusia. Kenapa dibedakan? Karena kalau misal kita
datanya kita make string, itu nanti jatuhnya ke storage ya, teman-teman. Storage penyimpanan kalian itu mungkin bakal membengkak. Jadi itu yang mungkin bakal mengakibatkan gas fee kalian lebih mahal itu di sana. Jadi kalau misalkan nih data-data mau disimpan, better kalian nyimpennya pakai tipe data si batch ini, karena batch itu memang difokuskan, dispesialisasikan untuk komputer atau program. Jadi jauh lebih hemat penyimpanan daripada kalian pakai string. Kenapa si string ini jauh lebih mahal daripada si bytes? Karena di string itu sendiri itu ada standar yang namanya ASCII. ASCII itu tulisannya gini. Nah, ASCII. ASCII itu kayak standar penulisan global, universal. Jadi agar tulisan kalian bisa dibaca, itu kalian harus pakai standar itu. Intinya kayak gitu. Jadi yang membedakan antara string dan bytes itu standar. Standar itulah yang membuat string ini penyimpanannya jauh lebih mahal daripada bytes. Karena kalau kita pakai standar ASCII itu, otomatis si Ethereum itu perlu mengecek 2 kali gitu. Jadi misalkan nih, ada tipe data yang dideklarasikan namanya value-nya hello world. Ethereum akan mengecek, oh ini ada tipe data baru nih yang dideklarasikan namanya hello world gitu. Terus kalau misal kalian pakai string yang notabene itu ada standar universal ASCII-nya, itu akan dicek 2 kali gitu. Yang pertama adalah ngecek si tipe data ini, yang kedua ini ngecek standar itu. Jadi apakah penulisan ini sesuai dengan standar dari ASCII? Nah, mungkin akan ku kasih contoh ya, kayak penulisan yang mungkin nggak sesuai standar itu kayak gini. Wait, aku coba ASCII, non ASCII. Nah, kayak gini teman-teman, kalau kalian bisa ngelihat ini, wait. Ini kan kayak ada lambang tanda tanya nih. Nah, ini tuh nggak sesuai sama si standar ASCII itu tadi. Atau simpelnya gini deh, kalian kalau misal punya laptop atau HP itu, di keyboard itu kan ada key W, E, R, QWERTY, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Itu semua, huruf-huruf itu semua, itu harus pakai standar itu. Kalau selain dari huruf-huruf alfabet itu akan diklasifikasikan sebagai huruf yang di luar dari ASCII atau sebutannya non ASCII gitu. Ya intinya itu adalah sebuah standar lah, standar yang mengecek apakah ini sesuai standar ASCII, ya gunanya biar bisa dibaca oleh manusia gitu. Gimana teman-teman? Dari penjelasanku ada yang dibingungin nggak? Atau mungkin ada yang ketinggalan atau gimana? Atau mungkin ada yang bertanya? Hello? Aman, Mantep aman, ya? aman, aman. Nggak ada? Aku lanjut nih kalau nggak ada. Oke, nggak ada berarti. Oke, aku lanjut. Oke, gimana? Mas Kai mungkin ada yang mau didiskusikan bareng-bareng, mungkin ada yang mungkin kurang pas dari Mas saya bisa disanggah atau mungkin ditambahkan mungkin. Boleh. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan juga nggak apa-apa. Kita terbuka. Mas Ajit, ada Bang Boy, ada Bang Im Sky. Oh, Sky-nya ada 2 nih. Im Sky, ada Im Sky. Oke, lanjut Mas saya. Oke, ini kan aku masih ini berupa formatnya masih ngejelasin ke kalian ya. Ini ada tipe datanya, kita harus deklarasikan tipe data, visibility, terus habis itu namanya.
Tapi kalau dalam implementasi nyatanya, kalian tuh nggak bisa langsung kayak gini. Tuh, coba kalian lihat. Itu tuh ada error yang dimana variabel itu nggak bisa langsung dideklarasikan dengan beserta value-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau menyimpan variabel di sebuah solidity, kalian tuh harus deklarasikan dulu variabelnya dengan cara 3 tadi tanpa ada value-nya. Tadi kan gini, true. Nah, itu tuh nggak bisa ada value-nya soalnya. Jadi kalian harus harus hapus dari value-nya itu sendiri, terus baru gini, 3, defaultnya gini, 3. Tipe data, nama keyword tipe datanya bold gini, terus habis itu visibility-nya public, ini nama atau identifier dari variabelnya kalian deklarasiin apapun ini bebas gitu. Jadi value-nya nggak bisa diikutin. Oke, aku coba ini ya, hapus dulu value-nya setiap tipe data, value dari tipe datanya data oke, wait. Nah, struktur. Nah, kalau misal kalian udah lihat ini itu kayak ada apa ya? Remix AI, ada yang namanya support dari Remix AI. Jadi kalian tuh bakal dibantu oleh AI-nya, ada sugestinya. Misalkan aku udah nulis kontrak di sini, itu bakal disugesti oleh si AI dari bawaan remixnya. Itu kayak, oh ini bakal constructor itu. Nah, di sini baru kalian bisa deklarasiin value dari variabel yang udah kita deklarasikan di atas gitu. Ini sebenarnya enak kalau misal kalian mau ngoding di remix gitu. Beda kalau misalkan kayak kalian mau ngoding di Visual Studio Code tuh. Itu ada, cuman nggak sebagus dari si Remix itu sendiri. Karena ini kan defaultnya dari Solidity bahasa pemrograman memang disarankan pakai Remix karena semua udah proper gitu. Tapi kalau misal kalian mau menantang, ya bisa tuh pakai Solidity. Kalian harus install package-package-nya, misalkan Hardhead, Web3.js gitu. Ribet lah intinya. Di Remix tuh emang udah disediain opsi ya buat teman-teman yang memang nggak mau pusing mikirin instalasi yang belibet. Jadi kalian memang bisa fokus buat belajarnya daripada kalian fokus buat instalasi yang mungkin nggak bakal kalian pakai gitu. Nah, di sini kalian akan deklarasikan konstruktor di sini. Nah, ini ada parameternya, terus itu baru kayak gini. Gitu. Nah, di sini tuh baru kalian masukin variabel yang udah kalian deklarasiin di sini, misalkan apapun gitu, apapun. Terus habis itu baru kalian masukkan nilainya tadi true or false, itu adalah nilai dari boolean. Jadi misalkan aku mau ngasih tipe variabel yang tipe datanya boolean ini true, udah kalian tinggal gini tuh. Terus string apapun 2 ini sama, tipe datanya juga sama, cuman value-nya mungkin berbeda. Jadi apapun 2 gitu. Terus kalian masukin aja false, tipe false. Nah, gini. Jadi kalian udah ada nama variabelnya, kalian tinggal masukin aja nilainya ke dalam konstruktor ini. Konstruktor ini sama kayak si contract itu, kalau dari bahasa pemrograman lain ini kayak kelas ya. Mungkin kalian udah mempelajari bahasa pemrograman lain itu konsepnya mirip-mirip sama kelas. Kalau mungkin dari yang awam banget non dev itu intinya
kita udah by default kita udah diwajibin buat deklarasiin kontrak sama konstruktor at least sekali lah. Soalnya itu udah hukumnya atau udah bawaannya dari Solidity itu agar program bisa berjalan. Kecuali kalau misal ada function gitu, itu baru opsional sih, nggak harus. Jadi kalaupun nggak ada fungsional juga program masih bisa tetap jalan tanpa harus function gitu. Nanti tapi untuk materi terkait dengan function itu nggak bakal dibahas di sini karena ini untuk materinya sendiri masih fokus terkait dengan pengenalan terkait tipe data yang ada di Solidity itu, teman-teman. Gitu. Oke, aku ini lanjut isi dulu ya. Hello, aku isi namanya Hello World. Terus baru, nah, data. Terus sesuai. Nah, kayak gini. Terus kalau kalian notice nih, ini kenapa variabel yang namanya owner, ini kan sesuai address-nya, aku kasih nama owner. Kenapa di sini malah jadi MSG sender? Nah, sederhananya ini adalah teman-teman, jadi owner tuh itu akan didefinisikan sebagai pemanggil. Ini kan kalau kita bahasa di Indonesia kan, sender ini adalah pengirim gitu. Kalau sinonimnya itu kan pemanggil juga. Jadi siapapun yang memanggil atau mengirim kontrak ini ke dalam blockchain atau bisa disebut sebagai developer itu sendiri, itu akan menjadi owner oleh program kita ini. Gitu teman-teman. Jadi alasan kenapa MSG Sender ini ada ya karena siapapun yang memanggil. Jadi owner ini nggak harus kayak kita harus input manual nih, address kita harus kita masukin ke sini agar programnya, agar Ethereum-nya itu tahu, oh ownernya ini address-nya seperti ini, enggak. Soalnya Solidity itu bisa jauh lebih kompleks dengan kalian ngasih MSG Sender ini, itu lebih fleksibel. Alasannya kenapa bisa lebih fleksibel? Itu karena si owner ini itu nggak bisa satu orang aja menetap kepada satu orang saja. Misalkan nih ada sebuah NFT tuh. NFT kan ada ownernya cuma satu nih. Kalau misalkan kalian mau ganti ownernya atau bahasanya itu transfer ownership, itu kalian bakal mengubah ownernya dan kalau di kode itu sendiri kalian harus nginput manual dong berarti. Jadi kalau dengan adanya MSG Sender ini itu memungkinkan kalian mengirimkan kepemilikan atau ownership itu dengan cara otomatis, nggak perlu input manual lagi, address-nya berapa, itunya berapa, nggak perlu. Jadi dengan adanya MSG.Sender ini kalian bakal jauh lebih otomatis dalam mengirimkannya. Gitu teman-teman. Wait, ini apa deh? Expected code. Iya ini kalau misal kalian lihat ini kan ada error ya di sini. Terus kalau misal bisa kalian baca expected identifier but got ini kurang kurawah buka. Jadi di kontrak ini sendiri ini harus dideklarasikan nama identifiernya. Misalkan nih kontraknya namanya itu harus ada. Jadi nggak boleh langsung kontrak langsung kurung kurawah, nggak bisa. Harus ada namanya biar kita tuh kalau mau manggil lebih gampang. Misalkan kontrak itu aku kasih nama my contract dan boom, udah nggak ada error lagi kan teman-teman. Kalau misal udah kayak gini kalian tinggal compile aja pakai tombol yang ada di sini nih, kalian tinggal pencet aja tombol logo Solidity ini, terus habis itu kalian pencet compile di sini. Nah, itu akan mengcompile kode kalian atau simpelnya tuh mengubah tulisan-tulisan ini ke dalam binary, ke dalam bahasa yang lebih bisa dipahami oleh komputer. Kalau di komputer itu sendiri kan bahasanya cuma 10, 10, 10. Nah, itu kan nggak ramah tuh buat kita pahami gitu.
Nah, jadi agar kita bisa menerjemahkan kode yang misalkan owner nih, menerjemahkan owner ini ke dalam 1010 tadi itu dengan cara mengcompile file itu sendiri gitu teman-teman. Atau kalau misalkan kalian males nih mencet tombol compile ini, kalian bisa pakai shortcut yang pakai ini Ctrl plus S. Itu bakal memungkinkan kalian bisa mengcompile secara otomatis tanpa perlu kalian pencet. Ini aku contohin, misalkan angkanya aku ganti 457 gitu. Nah, ini kan perlu di-compile lagi nih, soalnya kan ada perubahan dalam filenya. Jadi kalian harus mengompilnya lagi. Tapi kalau misal kalian males itu tadi yang aku sebutin, kalian bisa langsung mencet Ctrl S ini. Nah, itu akan otomatis ke compile. Agar kalian tahu ini udah ke compile atau belum, itu ada logo hijau tentang di compiler ini, solid compiler ini. Misalnya aku ganti 458. Tuh kan logonya akan berubah jadi kayak gini, muter-muter gini. Ini karena ini menandakan bahwa program ini masih belum bisa disimpan dan diterjemahkan dalam bahasa komputer. Jadi agar bisa diterjemahkan dan disimpan, itu kalian harus pakai Ctrl S, Ctrl plus S, damn, gitu. Dan ini otomatis. Itu cara cepatnya. Compile udah. Nah, nanti kalian kalau udah nge-compile filenya, itu bakal ada kayak file-file baru yang namanya artifacts ini. Untuk isi dari artifacts itu sendiri nggak akan aku jelasin dulu ya, karena ini terlalu panjang buat dijelasin dan terlalu kompleks. Jadi kalian bisa kayak gini, minimumin aja biar nggak kelihatan filenya, biar nggak ganggu. Terus bisa fokus ke step terakhir, yaitu deploy. Nah, ini nih, deploy nih. Jadi ini kan kode kalian kan udah disimpan dan diterjemahin ke bahasa komputer nih. Nah, kalian masuk ke tab yang namanya deploy and run transaction ini. Nah, deploy ini buat apa? Deploy ini adalah fungsinya setelah kita menerjemahkan dan mengubah kode-kode kita yang awalnya bahasa manusia ini terus diterjemahin ke bahasa komputer. Nah, deploy ini fungsinya mengirimkan program yang udah di-compile ke dalam blockchain itu sendiri. Misalkan pakai Ethereum. Jadi kita mengirim program ini ke jaringannya Ethereum, blockchain Ethereum. Nah, untuk environment-nya ini kalian nggak usah peduliin dulu. Terus ini akun kalian ini adalah virtual account. Jadi kalian bebas pakai virtual account kalian. Mau pakai yang mana. Intinya ini itu nggak bakal pakai uang beneran. Soalnya ini cuman virtual. Seperti namanya virtual. Itu nggak akan pakai ngekos uang berapa dari kantong kalian itu nggak gitu. Jadi ini aman, mau kalian deploy berapapun ini nggak akan mengurangi koin kalian. Terus untuk gas limit nih, ini kan ada estimated gasnya. Kalian pakai defaultnya aja karena kalau custom tuh biasanya disesuaikan sama budget dari duit kalian. Kalau misal kalian beneran mau ngedeploy program, kalian bisa sesuaiin sama budget kalian. Misalkan nih, aku mau ngedeploy program ini dengan budget 1 Ethereum gitu. Nah, kalian tinggal masukin tuh 1.3 000 1 123 123. Nah, ini tuh berarti total ada 1 miliar. Soalnya perhitungannya itu make format Wei. Kalau kalian tahu, Wei itu satuan terkecil dari Ethereum. Jadi kalau misal perhitungannya kan dalam Ethereum kan 1 ETH itu sama dengan 1 miliar 1 miliar W. 1 W itu sama dengan wait kayaknya salah deh. 1 W itu kayak 1 W itu kayak 0,0000000 berapa gitu sampai 1. Nolnya tuh banyak banget. Ininya kayak gitu. Jadi untuk custom ini nggak usah, kita pakai estimated gas saja. Terus untuk value-nya ini juga kalian pakai 0 aja. Terus my tipe data, pastiin kontrak kalian tuh sesuai dengan kontrak folder file yang kalian
coding, karena bisa jadi ini kalian salah masukin, ntar ke deploy ke file yang salah gitu. Jadi pastiin dulu sebelum ngedeploy kontrak kalian udah sesuai dengan apa yang perlu di deploy. Nah terus kalian tinggal deploy deh. Nah kalau kalian lihat di bawah konsol itu ada keterangan tentang terus VM from bla 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 to my contract constructor value. Kalau kalian pencet segitiga ini, kalian itu akan menampilkan detail-detail dari transaksi yang udah kalian buat. Tuh, mirip tuh kayak kalian misal di Blockchain Explorer tuh ada kayak keterangannya mirip kayak gini. Jadi statusnya ini transaksi mine and execution success. Berarti transaksi kita udah berhasil ya. Terus di sini juga ada keterangan juga transaction hash-nya berapa, block hash-nya berapa, block number-nya berapa, contract address-nya, ini lengkap lah. Bahkan gasnya pun udah disebutin di sini. Gasnya kepake 57285, ini berapa ya? 5 juta ya? 500.000 ya. Ya 500 buoy ini harusnya. Ya, gasnya pun bahkan di sini udah ada. Jadi kalian tinggal enak banget udah disediain oleh si Solidity ini, tinggal kalian bisa pakai aja tanpa perlu instalasi seperti kalian pakai VS Code ya. Nih, tapi ya balik lagi ini kan pakai virtual account ya. Jadi masuknya juga pakai virtual ke virtual blockchain gitu, teman-teman. Jadi selamat ya, ini adalah program pertama yang kalian buat dan kalian deploy di atas jaringan Ethereum. Ya walaupun ini pakai virtual lah, tapi nggak apa-apa. Selamat buat kalian yang mungkin ngikutin dari awal sampai akhir untuk penjelasan ini. Jadi kalau misal ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung gitu, feel free buat on mic teman-teman, karena aku sangat terbuka sekali untuk masukan apapun. Aku juga masih banyak kurangnya ini, aku sadar akan hal itu, makanya aku butuh masukan dari teman-teman semua. Gitu. Dari sini apakah sudah paham, apakah sudah bingung? Gimana nih buat teman-teman? Pak Tri, aman? Mas Dwi, Om Jofri, Mas Nazan, Mas I'm Skype, aman? Aman. Gimana penjelasanku tadi? Kasih feedback dong. Apa ada yang kurang atau agar bisa aku ini improve lagi ke depannya? Ya, Ada oke yang sih, nanya nih, tinggal Pak. buat sendiri aja proyeknya. Oh gitu. boleh. Kalau dari penjelasanku sendiri gimana? Penjelasan sih sederhana, mudah Sederhana. dipahami. Oke, thank you feedbacknya. Oke, teman-teman yang lain mungkin masih bingung atau sudah terlalu dalam ini materinya. Kalau emang masih terlalu dalam, nanti kita bisa flashback mundur lagi lah untuk Iya, yang kalian lebih tinggal ringan provide. dulu. Barangkali ini masih terlalu dalam. Gimana kalau teman-teman sudah bisa ngikuti, ya kita lanjut. Iya. Dari Pak Stri sendiri gimana, Pak Stri? Bingung atau paham? Ya paham sih aku, secara basic kan ada Iya. basicnya tentang gini, jadi paham saya. Teman-teman yang lain, kita nanti akhiri sampai jam 10.30 ya. Boleh, Jadi Pak. mungkin teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, monggo kita obrolin dulu biar lebih tahu detailnya. Tadi saya sempat lihat ada ini, Mas Cahyo, ada pertanyaan di grup. Nah, coba itu mungkin Bentar. Baru cuy. Enggak apa-apa. Bahwa dari saya sempat lihat belum tak akses.
seperti itu sudah menjadi smart contract ya Bang. Apakah bisa ngecek deploy kita di jaringan ETH walaupun virtual? Apakah bisa dicek secara publik? Oke, ini pertanyaan menarik. Aku bakal jawab dulu untuk yang pertanyaan pertama. Seperti itu sudah menjadi smart contract apa belum? Jadi teman-teman, kalau misal kalian udah bikin ya deklarasi kontrak ini ya, yang keywordnya kontrak ini, secara otomatis kalaupun kalian cuman punya nih value-nya tipe datanya cuman satu, misalkan cuman gini nih. Nah ini tuh udah kehitung sebagai smart contract karena di sini kalian tuh udah mendeklarasikan lisensi yang dimana ini menandakan bahwa program kalian open source. Itu salah satu syarat agar smart contract itu bisa diterima oleh blockchain. Di sini juga ada versi compiling yang dimana ini adalah sifatnya default. Jadi semua default yang ada di Solidity, bahasa pemrograman Solidity, itu sudah berhasil kalian deklarasikan. Itu. Jadi untuk kontraknya sendiri itu sudah terhitung sebagai smart contract bahkan dengan nilai satu tipe data sekalipun. Ini boolean, public, apapun. Ini sudah bisa terhitung sebagai smart contract. Bahkan misalkan nih, kalian mau compile filenya ini, itu bisa teman-teman. Dan kalian mau deploy pun bisa teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang ini smart contract atau bukan, ini jawabannya iya, ini smart contract teman-teman. Karena semua persyaratan yang dibutuhkan agar menjadi smart contract itu sudah terpenuhi. Yang pertama adalah lisensi, yang kedua adalah tipe versi, yang ketiga adalah kontrak, keyword dari kontrak itu sendiri teman-teman. Itu untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, apakah bisa ngecek deploy kita di jaringan ETH walaupun virtual? Apakah bisa dicek secara publik? Jawabannya gak bisa. Bisa kalau kalian make wallet beneran kalian gitu. Jadi jangan pakai koin beneran, tapi kalian tuh pakai jaringan testnet. Itu kan sama aja, tapi kalian bisa ngecek jaringan smart contract kalian itu beneran di deploy atau enggak. Ini deh, biar lebih gampang dijelasin, aku coba praktekin langsung ya. Wait. Ini praktekin langsung biar kalian langsung paham dengan apa yang aku maksud. Yang pertama kalian masuk ke Remix Ethereum. Soalnya ini kan aku pakai ini ya teman-teman. Aku pakai Brave yang versi private. Jadi di sini nggak ada extension buat walletnya. Aku perlu wallet nih buat integrasiin wallet sama si Remix ini biar kita tuh bisa ngedeploy make wallet kita, bukan make virtual account. Itu teman-teman. Nah, wait. Bentar. Aku coba praktekin ke teman-teman. Wait, ini apa dah? Kontrak hapus aja. Nggak penting awal-awal tuh. Ini bawaan ya dari Remix itu. Jadi gak usah terlalu dipusingin karena kalian juga masih baru belajar di sini, jadi nggak butuh yang ini. Nah di sini kalian tinggal create new file aja kayak yang tadi aku jelasin. Wait, ini kenapa nggak bisa di create new file aja? Nah ini terus habis itu apa ya, apapun deh, coba solve. Nah seperti awal yang aku jelasin, kalian deklarasiin dulu pragma gitu. Nah itu langsung muncul, langsung template-nya tuh keluar. Terus versinya kalian bisa deklarasiin di sini. Kita lihat compilernya pakai versi 0,8,30. Kalian tinggal sesuaiin aja sama compilernya yang kalian punya. Set 0.8.30. Nah gini teman-teman. Terus baru kontrak. Ini mirip ya yang seperti aku jelasin yang tadi, cuman kan itu pakai Brave private jadi gak bisa dikonekin walletku. Terus wall itu, terus public. Wait, kayak tadi aku langsung copy paste aja biar sama nih. Nah ini
Terus kalian compile filenya, kalau sudah ada compile kayak gini, nanti di file explorer kalian akan nemuin artifacts. Kalian hiraukan aja untuk sekarang. Kalian masuk ke menu deploy. Nah, di bagian deploy ini, kalau misalkan kalian mau ngedeploy make wallet beneran, tapi gini ya, not dulu ya, cuman disclaimer dulu. Ini aku pakai jaringan testnet. Nanti aku jelasin deh di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini nggak akan aku jelasin dulu karena untuk setupnya juga terlalu complicated ya, dan waktunya juga udah mulai mepet. Jadi di sini aku cuma kasih disclaimer dulu. Ini aku pakai jaringan testnet yang namanya Sepolia ya teman-teman. Dan aku juga udah ada koin di sini sebesar 0,0775. Di sini aku dapatnya gratis ya. Di full di sini tuh bener-bener nggak pakai biaya apapun, full gratis. Tuh di bawah kalian bisa lihat plus $0, yang artinya ini nggak pakai uang apapun. Terus kalian tinggal masuk ke menu ini, environment, ada wallet connect, kalian wallet connectin ke walletnya. Nah di sini ada, kalian pilih MetaMask. Nah setelah kalian masuk nih, udah kehubung ke wallet connect-nya, tuh di sini kalian akan muncul akun kalian, address kalian di sini. Coba lihat, di sini kan ada tulisan 0x723. Coba kita lihat address kita di wallet kita, 0x723, sama kan? Berarti ini tuh sudah apa ya? Berarti udah ke connect tuh. Wait, ini aku pakai mainnet. Jangan pakai mainnet, kita pakai testnet. Nah, ya, pastiin dulu agar kalian ubah jaringan kalian ke jaringan testnet ya, biar gratis. Jangan pakai mainnet, itu mainnet pakai uang beneran. Terus kalian skip aja, pastiin dulu filenya udah bener. Kalau udah bener, baru deploy. Nah, di sini wait, ini ada extension keamanan. Nanti aku ajarin lah ke kalian, ini ada extension security juga. Aku skip dulu untuk sekarang. Wait. Nah, ini kalian akan mulai mendeploy kontrak. Nah, ini akan diberikan biaya sebesar 0,0001. Kita confirm aja bahwa aku setuju untuk mendeploy kontrak ini. Wait, kita tunggu dari testnetnya biar bekerja. Nah, di sini kalau kalian lihat di konsolnya atau terminalnya, itu ada keterangan view on address scan. Kalau kalian pencet ini view on address scan, itu bakal diarahin ke jaringan blockchain explorer-nya dari Ethereum, dan kalian bisa ngelihat ini. Kesimpulannya apa? Kalian bisa nge-publish smart contract kalian secara publik seperti yang dijelasin di sini. Apakah bisa dicek secara publik? Itu bisa, asalkan bukan pakai virtual mesin bawaan dari Remix, bukan. Tapi dengan cara kalian konekin ke wallet testnet kalian gitu. Dan untuk blockchain explorer-nya sendiri itu bisa dicek di sepolia.etherscan.io. Nah, ini tuh spesialisasi di testnet, jaringan testnet sendiri. Jadi kalau misalkan nih, kalau kalian mau coba pamerin ke teman-teman kalian, aku udah ngedeploy nih ke jaringan Sepolia, ya walaupun testnet. Tapi kalian bisa ngelihat secara publik bahwa smart contract ini itu beneran dideploy di jaringan publik, bukan yang sekedar virtual mesin gitu, teman-teman. Bahkan kalau misalnya kalian mau etherscan.io nih, wait, kalian bisa ngecek etherscan.io. Kalau memang kalian masih penasaran, kalian bisa ngecek sendiri di etherscan.io. Terus kalian masuk ke address gitu. Nah, di sini kalian salin dulu address kalian, terus tempelin address kalian.
Oh iya, jangan lupa ini pakai jaringan apa? Tuh kan, ini harusnya diganti dulu. Yang awalnya mainnet jadi Spolia testnet. Kita ganti dulu biar blockchain-nya tahu bahwa oh dia ini pakai jaringan testnet bukan pakai mainnet. Setelah itu kalian tinggal paste aja address kalian. Aduh, verifikasi. Aku robot om. Aduh, lama kali. Iya, aku human, aku bukan robot, woi. Kok lama? Ya, gitulah teman-teman intinya. Intinya kalian bisa nge-public smart contract yang udah kalian bikin di jaringan testnet, bukan di jaringan virtual mesin. Gitu jawabannya. Semoga membantu ya, atau semoga udah menjawab pertanyaannya dengan contoh yang udah aku kasih ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi atau masih belum paham? Bisa ditanyakan mumpung masih ada waktu. Ya, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, coba dipraktekkan dulu di tempat masing-masing. Nah, nanti next di minggu depan kalau memang ada pertanyaan yang mengganjal bisa ditanyakan kembali. Nanti kita akan coba lakukan secara rutin aktivitas kita setiap hari Kamis ya Mas Ayo ya, betul ya. Jadi Betul, ada program kita mingguan setiap hari Kamis. kita setiap Kamis akan saling berbagi pengalaman lah. Jadi kita sebenarnya bukan menggurui, jadi kita saling berbagi pengalaman untuk teman-teman yang pengen belajar di industri developer itu sendiri. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal dan sudah dipraktekkan sendiri dan masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di episode selanjutnya seperti itu, biar teman-teman lebih paham lah tentang apa yang akan kita bawa materi-materinya selanjutnya seperti itu. Oke, Mas Cahyo, kayaknya teman-teman yang lain sudah paham deh untuk hari ini. Ya ini kok diem aja, takutnya aku masih bingung teman-teman. Tidak Tapi apa-apa, jadi yang penting kita coba belajar pelan-pelan lah seperti itu. Cuman next minggu depan mungkin dikasih materi yang sedikit ringan lagi Mas saya, mungkin kayaknya dari beberapa teman terlalu berat. Oke, kita kalau nanti belajarnya yang secara teknikal sedikit-sedikit aja. Jadi jangan langsung banyak, biar nanti kita menyerapnya lebih enak seperti itu. Oke, siap. Oke, Mas saya mungkin ada beberapa informasi lain yang mungkin mau disampaikan sebelum kita tutup untuk hari ini. Oke, mungkin dari aku saranku sendiri kalau misalkan kalian belajar tentang developer ataupun bidang lainnya, itu kalian perlu waktu buat belajar. Jadi kalian tuh nggak bisa langsung nyerap semua informasi dalam satu malam ya, itu kayaknya mustahil deh. Jadi kalian perlu waktu buat belajar, nggak apa-apa. Untuk awal-awal mungkin ada yang masih bingung, tapi kalau memang kalian konsisten untuk belajar, itu kalian akan paham dengan penjelasan itu. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Mas saya untuk waktu yang diberikan untuk berbagi dengan teman-teman hari ini. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih untuk waktunya telah bersedia hadir bersama kita untuk malam hari ini. Kita di Kamis depan kita akan coba berbagi pengalaman lagi dengan materi-materi yang lebih bermanfaat lah untuk teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Jaya. Terima kasih untuk Mas Dinata, Bang Jafri, dan Bang Boy Masih hadir untuk sampai akhir kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya dan selamat malam. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you.